Hati nurani yang mengetahui bersama dengan kita apa yang pernah kita perbuat. Maka istilah hati nurani di dalam bahasa Latin conscientia, yang mengetahui bersama. Bahasa Greka synedesis, yang mengetahui bersama. Bahasa Inggris conscience, itu ada co sama science. Istilah science di dalam bahasa Latin adalah aku tahu. Con sama science berarti yang mengetahui bersama dengan aku. Jadi artinya conscience, artinya hati nurani adalah my knower. Engkau kerja segala hal tidak tentu istrimu tahu. Engkau kerjakan hal tertentu mungkin belum sempat beritahu kepada suamimu. Engkau kerjakan sesuatu di sekitarnya, tidak ada orang mengawasi, tidak ada orang mengetahui, tapi ada yang sama-sama tahu. Waktu mobil saya masuk di sini, nyonya saya mengatakan, seorang mantan majelis, setiap kali 6:30 dia datang, lihat dia sudah mengatur kursi, Pak Sugandi. Nyonya saya mengatakan, tidak pernah dia lihat Pak Sugandi itu lambat, selalu sebelum 6:30 sudah ada di sini, mengatur, membersihkan semua. Dilihat oleh siapa? Dia juga sekarang sudah bukan majelis lagi. Itu mantan majelis. Waktu dia menjadi majelis, memang dia rajin. Sebelum ada sistem majelis ini, dia sudah kerja. Sekarang dia sudah turun, bukan jadi majelis, tetap kerja begitu. Siapa yang lihat? Ada orang yang cuma suka jalan-jalan supaya orang lihat dia rajin. Tetapi kalau tidak ada orang lihat, tidak kerja. Ada orang kerja dilihat oleh Tuhan, tidak perlu dilihat oleh manusia. Apa sebab? Karena dia punya sesuatu kesadaran. I do this for my Lord. Nah itulah namanya reform. Mengapakah negara-negara ini pengaruhi oleh teologi reform selalu menghasilkan produksi yang paling tepat, paling akurat? Karena pengaruh etos kerja ini sudah masuk ke dalam akar kebudayaan. I do everything before my God. He is now observing. He is now looking at me. Allah sedang melihat aku, meninjau, memperhatikan. Dia sedang menguji. Jadi saya harus kerja segala sesuatu untuk dilihat Tuhan. Manusia ngerti, tidak ngerti, silakan. Manusia tahu, tidak tahu, tidak apa-apa. Paulus berkata, jika ada orang mencintai Tuhan, orang itu dikenal oleh Tuhan. Engkau ingin dikenal oleh manusia kan? Engkau ingin diketahui oleh manusia kan? Apa yang kau kerjakan? Hanya kau kerjakan demi untuk dipuji oleh manusia. Tetapi orang yang kerja segala sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan mengerti dia. Saudara-saudara. Dan apakah kalau engkau kerja segala sesuatu tidak ada orang tahu, berarti engkau tersendiri? Tidak. Paling sedikit Tuhan tahu. Paling sedikit Roh Kudus tahu. Paling sedikit Tuhan Yesus tahu. Paling sedikit hati nuranimu tahu. My knower, conscience, synedesis. Jadi hatiku mengetahui bersama denganku apa yang ku lakukan. Sebagaimana engkau berdosa, tidak ada orang lihat. Jangan lupa, setan tahu, kamu tahu, Tuhan tahu, dan hati nurani tahu. Tidak ada orang berbuat dosa, hanya dia sendiri tahu. Karena Tuhan sudah menanam satu knower. Knower ini menjadi wakil Tuhan. Sebelum engkau berdosa, hati nurani selalu mengatakan jangan, stop here. Please don't do it. It is very dangerous. It is not right. You must not do it. Hati nurani bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, Sang Pencipta. Hati nurani itu adalah wakil Allah yang dicipta. Roh Kudus itu adalah Allah, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Hati nurani bukan Roh Kudus. Hati nurani adalah sesuatu fungsi pelita rohani yang bercahaya dalam hati kita untuk mewakili Tuhan, memberikan peringatan, memberikan sesuatu pujian, memberikan penghiburan, dan memberikan penghakiman kepada kita. Sebelum berdosa, hati nurani mengatakan jangan. Waktu engkau berdosa, dia tinggalkan engkau, biar engkau berbebas. Setelah berdosa, hati nurani kembali mengatakan kau sudah berbuat salah. Nah di situ hati nurani mewakili Tuhan menjadi penghakim kita.
Maka minggu lalu kita berkhotbah tentang tuduh atau tidak tuduh. Hatiku menuduh atau hatiku tidak menuduh. Kalau hati tidak menuduh, berarti engkau sudah benar? Tidak tentu. Karena hatimu mungkin kebal. Seperti daging yang kena besi yang panas, akhirnya syarafnya mati semua. Daging itu sudah menjadi yang apal dan tidak mempunyai perasaan reaksi apapun. Banyak orang sudah berdosa berkali-kali. Akhirnya hati nuraninya pun itu rusak. Pertama kali engkau berbuat dosa, hati nurani sedih sekali. Setelah 100 kali engkau mengulangi dosa yang sama, hati nurani itu sudah tidak berguna lagi. Jika hati nurani tidak menegur, tidak berarti engkau sudah beres. Kalau gini bagaimana ya? Hati nurani kalau tidak menegur, kenapa saya tidak beres dan tidak tahu? Maka perlu ayat ini. Hatimu kalau menegur, ingatlah Tuhan lebih besar dari hatimu. Nah, ini kalimat yang tidak ada di agama apapun. Kitab suci dari agama apapun tidak pernah mempunyai keadaan yang dua lapis seperti ini. Mereka menemukan ada hati nurani. Dan mereka tidak bisa beritahu hati nurani ada wakil Allah. Mereka mengetahui ada pengalaman teguran hati nurani. Dan mereka tidak memberikan hati nurani di bawah Allah. Allah lebih tinggi dari hati nurani. Hanya kitab ini. Dan Yohanes memberikan kepekaan ini dengan dua lapisan. Conscience and God. God is greater than our conscience. Maka fungsi dari hati nurani itu harus dibawa kembali kepada ukuran dari Tuhan Allah sendiri. Adakah hati nurani yang oversensitif? Ada. Yang tidak salah dia kira salah. Adakah hati nurani yang sudah tidak sensitif? Ada. Sudah mati. Maka orang yang takut kepada Allah sampai hati nuraninya itu ditaruh di bawah ukuran Tuhan Allah sebagai standar yang mutlak, baru dia beres hidup. Orang Tionghoa itu selalu mengatakan, gua pinjong sim kok. Gua kerja segala sesuatu menurut hati nuraniku. Saudara, hati nurani perampok sama hati nurani orang yang baik beda. Yang merampok itu dia mengatakan saya rampok semua. Saya sudah tak bunuh engkau sudah enak, tak saya bunuh. Itu liong simku tak bunuh kamu. Dia anggap rampok tidak apa-apa, asal tak bunuh sudah liong sim. Jadi liong sim itu selalu menjadi sangat rendah standarnya karena tidak takut kepada Tuhan Allah. Seorang Kristen adalah seorang yang mau menaruh hati nurani di bawah standar Tuhan Allah. Lalu selalu minta Tuhan mengecek. Bukan mencari bolo, wong Jawa bilang. Kalau sudah buat salah, ketakutan disalahin, cari beberapa orang. Benar gak? Gua benar toh, benar toh. Ya lu benar. Coba lihat orang itu bilang saya benar. Orang itu bilang sama saya. Banyak orang bilang engkau benar, tidak tentu engkau benar. Kalau Tuhan tidak mengatakan engkau benar. Banyak orang bilang engkau salah, tidak tentu engkau salah. Kalau Tuhan tidak mengatakan engkau salah. Dari standarnya bukan dari manusia. Maka Paulus dia mengatakan dua kalimat untuk orang-orang yang kecimpung ke dalam psikologi yang salah. Barang siapa membanding diri dengan diri, mereka salah. Barang siapa membanding diri dengan orang lain, mereka salah juga. Membandingkan diri dengan diri berarti pakai ukuran sendiri untuk menilai sendiri. Menurut saya ini tidak salah, maka saya menganggap saya cukup baik. Saya menganggap saya cukup baik. Enak aja. Sendiri menilai sendiri. Lalu sendiri menghibur sendiri. Salah. Paulus berkata, orang yang membandingkan diri orang lain tetap salah. Menurut dia, saya baik. Menurut dia, saya baik. Coba lihat daftar saya, tanya mereka. Kenapa mesti tanya mereka? Mereka siapa? Mereka tetap adalah manusia yang penuh kesalahan. Tapi kalau tanya kepada Tuhan, di hadapan Tuhan semua orang tidak benar, maka standar dari Tuhan berapa peka engkau pegang. Itu namanya takut kepada Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Bijaksana dimulai dari perasaan takut kepada Tuhan. Orang yang mempunyai ketakutan kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan, dia akan bertanggung jawab setiap saat tanpa diketahui oleh orang lain. Dia langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Di tempat di mana banyak orang melihat engkau rajin,
Di mana tidak ada orang melihat, engkau ngawur. Engkau bagaimana bisa menjadi orang Kristen yang baik? Orang Kristen yang baik adalah karena saya percaya Allah Maha ada. Maka di pelosok yang paling sepi dia ada. Aku terbang sampai ke ujung bumi, dia ada. Aku masuk ke dalam gua menyembunyikan diri, dia ada. Di mana dia ada, di situ saya hidup menghadap dia. Saya bertanggung jawab kepada dia. Saya setia kepada dia. Itulah orang yang beres. Jadi bandingkan diri dan diri, bodoh. Bandingkan diri dengan orang lain, juga bodoh. Karena engkau tidak dicipta untuk dirimu. Engkau dicipta untuk Tuhan sendiri. Engkau tidak dicipta untuk orang lain. Engkau dicipta bagi Sang Pencipta itu sendiri. Sang Pencipta itu mempunyai mata lebih tajam dari siapa?